pekerja, dan yang ketujuh penduduk. Bapak Ibu hadirin dan peserta yang berbahagia, kita akan masuk dalam acara yang kedua. Dipersilakan. Untuk itu kepada Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kami percaya kami semua para peserta dan pelaksana di hari ini, secara khusus kami para peserta yang mengikuti pembukaan kegiatan di hari ini, biarlah kami pulang dalam damai kuasa karena atas kasih dan penyertaan yang dihadiri kita mulai di kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten Manokwari tahun 2024. Yang terhormat Bupati Manokwari dalam hal ini yang diwakili oleh PLT Sekda Kabupaten Manokwari dengan penuh. Dengan hormat kami sebutkan nama Bapak Harjanto Kombesapu SH, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup OPD Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Saya hormati narasumber, yang saya hormati dan banggakan para peserta kegiatan pelatihan sosialisasi sadar wisata Kabupaten Manokwari tahun 2024. Pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten Manokwari tahun 2024. Nama kegiatan yaitu pelatihan pengelolaan desa wisata Kabupaten Manokwari tahun 2024. Latar belakang: desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memperdayakan masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat dalam rangka menarik minat kunjungan wisatawan demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini dilaksanakan pelatihan pengelolaan desa wisata bagi masyarakat pemilik destinasi wisata di Kabupaten Manokwari. Keberhasilan pembangunan pariwisata membutuhkan iklim yang kondusif dalam bentuk dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di daerahnya. Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran strategis, yaitu pelaku yang mendorong keberhasilan pembangunan kepariwisataan di wilayahnya. Peningkatan pemahaman sadar wisata perlu diberdayakan di masyarakat agar ada peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya. Tujuan dan sasaran: pelatihan pengelolaan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pengelola desa wisata agar lebih profesional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sasaran yang harus dicapai dari pelatihan ini adalah peserta mengetahui dan memahami pengetahuan dasar tentang wisata pedesaan. Yang kedua,
Peserta mengetahui dan memahami pentingnya sabta pesona dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata. Ketiga, peserta mengetahui dan memahami pengembangan kelembagaan pengelola desa wisata. Yang keempat, peserta mengetahui dan memahami sistem pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata di desa wisata. Hari ini acaranya padat, Bapak Ibu ya. Saya minta jam 8, ini aja jam 8 supaya peserta itu datang lebih awal. Kalau kita buat jam 10, peserta datangnya jam 10, kalau semuanya sudah datang semua, kalau belum kita harus menunggu lagi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Kabupaten. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan Rahayu, salam satu hati, satu saudara di bawah naungan Rumah Kaki Seribu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Sekretaris Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kabupaten Manokwari beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Panitia beserta semua ketua panitia dan juga kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang saya hormati para narasumber dan fasilitator yang sementara ada di tengah kita. Yang saya hormati para kepala distrik atau yang mewakili, yang saya hormati para kampung beserta perangkatnya, yang saya hormati para peserta pelatihan pengelolaan desa wisata, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata. Dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata. Hadirin dan undangan yang saya kasihi, sebagai Bupati Manokwari, saya merasa bangga dan menyambut baik pelaksanaan pelatihan desa wisata di Kabupaten Manokwari kita tercinta. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sektor pariwisata di Kabupaten Manokwari. Maupun keunikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Namun potensi ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi momen penting bagi seluruh peserta untuk memperkuat kapasitas kreativitas dan inovasi dalam mengelola potensi wisata di desa masing-masing. Hadirin dan undangan yang saya banggakan, dengan pengembangan desa wisata kita dapat hanya mendorong perekonomian lokal, tetapi juga memperkenalkan kekayaan Manokwari kepada dunia. Selain itu, pembangunan desa wisata harus dilakukan secara berkelanjutan
menghormati adat dan budaya lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Saya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, berikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan sebagai bekal untuk pengembangan desa Anda menjadi destinasi wisata unggulan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program ini melalui sinergi lintas sektor dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai tonggak awal menuju kemajuan pariwisata berbasis desa di Kabupaten Manokwari. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memulihkan suhunya di Pantai Kapiar. Kita berterima kasih bahwa dari Kabupaten Manokwari ya, ada peserta kita ya, Dinas Pariwisata berpikir di para Pakadin dan seluruh kepala bidang sekretaris yang sudah membimbing adik-adik kita sehingga adik-adik kita ini bisa juga mengikuti event. Ini event internasional. Kenapa saya bilang event internasional? Karena diikut kurang lebih 6 negara, 6 atau 6? Ya, 6 negara, 7 dengan Indonesia. Jadi ini adalah suatu kebanggaan. Walaupun kita dengan kekurangan kita, tapi kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan internasional ini. Jadi untuk itu saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Manokwari menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Bapak Ibu narasumber ya. Kalau tanpa narasumber ini berarti kita tidak bisa berjalan begitu ya. Nah, karena ada narasumber sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan. Ya, jadi kegiatan mulainya kemarin ya, hari Minggu kemudian kurang lebih 3 hari kan 4 hari pokoknya. 5 hari ya, 5 hari. Jadi kegiatannya 5 hari. Ya, jadi kita jangan terkalah dengan Bali lah. Kita punya, kalau kita melihat ya kita Manokwari juga bisa. Kenapa tidak bisa? Saya mewakili Bupati Kabupaten Manokwari, pemerintah Kabupaten resmi membuka kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari untuk tahun anggaran 2024 pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Secara resmi saya mendapat siswa sebanyak 5 kali. Baik, terima kasih. Yang peduli misteri, aku pun
Perhatian di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Pak Seksi yang saya hormati Matias Bungkuren, kita berikan aplaus pada Pak Matias, kita yang setia pada setiap agenda dari Dinas Pariwisata Ekonomi Bungkuren Kabupaten Manokwari. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan pengelolaan desa wisata, selamat pagi. Halo, Bapak Ibu dari desa wisata, halo. Hai. Bukan dari Kodam, dong? Bukan peserta dari Kodim, kan? Ya. Senyumnya mana ini? Coba kita berikan aplaus dulu. Dari pembukaan, saya perhatikan Bapak Ibu peserta, karena ini pengelolaan desa wisata. Kalau belum, mari datang pada kami, kita koordinasi, supaya nanti kami akan sampaikan atau programkan. Kemudian amenitas itu fasilitas penunjang. Jadi misalnya, apakah tempat Bapak Ibu sudah ini semua dekat-dekat, tuh? Tidak ada yang dari Mokuam atau dari SP9 gitu kan. Ini masih seputaran Kota Manokwari ya, pinggir-pinggir. Jadi kalau bicara amenitas, ya tidak harus ada penginapan. Tetapi syarat daripada desa wisata itu tentunya ada mungkin gazebo, kemudian ya tempat orang bisa beristirahat di tempat itu. Selanjutnya penunjang ini jaringan sudah masukkah jaringan di situ, internet, karena itu salah satu amenitas. Kalau belum, ya itu datang kepada kami untuk kita bisa koordinasi. Selama ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang para pengelola desa wisata selalu bahwa Bapak Ibu sudah hadir dan para kepala bidang sekretaris di Dinas Pariwisata sudah memberikan informasi atau menjalin komunikasi baik dengan Bapak Ibu. Itu yang harus disampaikan kepada kami, apa-apa yang menjadi komponen utama desa wisata ini yang masih kurang, yang belum ada untuk bisa diprogramkan. Selanjutnya sumber daya manusianya di tempat itu sudahkah mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pengelolaan di tempat itu. Nah, terkait dengan hal ini, pada saat ini inilah di tempat ini kita melakukan pembinaan itu. Ini bagian daripada komponen desa wisata. Selanjutnya pemasaran dan promosi. Bapak Ibu semua, itu yang saya harapkan kalau datang di dinas ataupun di kantor pemerintah, bukan hanya meminta mau bangun NCK, mau bangun ini, bangun itu, tidak. Tetapi koordinasi lagi, bicara lagi bahwa bagaimana kami ini sudah siap nih untuk jadi desa wisata. Tetapi tolong dibantu supaya orang dari Amerika, orang dari Jakarta, orang dari mana-mana itu tahu bahwa kami ini punya tempat di sini pengelolaan. Nah itu
yang nanti dari dinas akan melakukan pendampingan untuk mempromosikan tempat-tempat Bapak Ibu semua. Selanjutnya keamanan dan kenyamanan, kemudian ekonomi lokal di sini supaya Bapak Ibu punya produk. Nah, tentu bisa datang juga ke kami karena di kami juga ada fungsi untuk melaksanakan ekonomi kreatif. Produk apa yang di tempat Bapak Ibu belum ada, mungkin butuh pelatihan pembuatan manik-manik, pelatihan itu pasti kita semua sudah masyarakat lokal semua sudah pada tahu. Tetapi bagaimana untuk melakukan inovasi, mengemas dia dengan baik. Jadi terakhir Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan di dinas kami, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, melaksanakan fungsi pertama sekretariatan, yang kedua itu ada destinasi, yaitu Pak Manin sendiri. Saya kira ini kita lengkap, Pak. Lengkap ya, Pak Manin silakan berdiri. Ini Kepala Bidang Destinasi, tepuk tangan. Terus tadi Pak Sekretaris Dinas, silakan Pak. Ya, mari berikan. Yang ketiga, kita ada fungsi promosi. Di bidang promosi pariwisata, silakan dimulai Pak. Yang keempat, Kabit Ekonomi Kreatif, Pak Sis. Terakhir, bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan ini yang akan membina, nanti akan ada program juga pendampingan ataupun pembinaan masyarakat pariwisata ini, Pak Sis. Jadi silakan yang mengelola desa wisata ataupun yang mempunyai tempat objek wisata manapun, kami membuka diri untuk selalu berkoordinasi. Jika ada yang dapat didampingi ataupun perlu dikembangkan di tempat Bapak Ibu semua, ya kami dari dinas siap untuk melakukannya. Kurang lebihnya seperti itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti pelatihan pengelolaan desa wisata sebagai bagian daripada program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang tadi sudah disebutkan, desa wisata berbasis ikan sumber daya alam. Ya, dari dulu itu yang ada di barat itu panggil ikan itu. Kalau dari dulu itu kita lihat banyak sekali orang yang datang. Tetapi sekarang ini banyak kendala yang membuat sampai ikan yang dipanggil itu sudah semakin menjauh. Ya, itu dikarenakan karena laut itu dicemari dengan bahan kimia. Kemudian ada yang buang di situ, sehingga ketika itu lagi yang bahwa kita minta dari pemerintah daerah untuk bisa ada aparat yang bisa menangani hal itu, sehingga ikan yang dulunya datang banyak untuk membawa pagi untuk orang bersama itu bisa kembali seperti dulu. Itu yang pertama untuk yang kedua itu sementara apa dokumennya juga itu termasuk sumber alam untuk kita yang sementara ini dikelola oleh Bapak Andreas Tabuani, itu masih baru. Ada dua batu yang unik kali di situ, yaitu batu yang disebut dengan batu dene. Ya, itu batu itu bisa kami kembangkan itu. Cuma tergantung kita punya mungkin pemerintah daerah bisa memberi dukungan untuk kita ke dalam masuk itu.
bisa menjadi daya tarik bagi wisata baik lokal maupun mancanegara. Terima kasih, saya berterima. Mana tapi itu bisa dikembangkan. Dia punya jalan di sana gimana tuh bagus kan? Iya, terus ya mungkin ada cerita menarik di tempat itu juga ya. Kenapa sebut Batu Nenek? Ya harus ada pemandu lokal ya. Karena di desa wisata juga menciptakan lapangan kerja. Di sana juga nanti ada pemandu wisata lokal yang harus bercerita kenapa disebut Batu Nenek. Ya, ya jadi harus ada cerita-cerita menarik yang bikin orang bisa datang ke sana. Terus tempat itu dibuat baik sekali ya. Yang utama tadi itu faktor keamanan. Itu yang perlu dijaga. Jadi nanti pemandu di tempat itu dia punya storytellingnya, dia punya cerita tentang tempat itu harus bagus sekali. Kalau tempat ini ada cerita menarik sampai orang datang ke sana kan itu jadi daya tarik tersendiri. Kemudian kesadaran manusia juga, orang berwisata juga, datang wisata juga kasih tinggal sampah juga. Sampah-sampah biasa ada yang tidak sadar buang ke laut, itu juga mengganggu ekosistem kehidupan ikan di laut. Ya. Nah, nanti kembali ke Kopdarwis juga ya, kalau orang berkunjung ya, dia harus kasih tahu apa pengumuman dilarang keras buang sampah, ya. Saya ada wisata alam, kalau tidak akan datang ke situ wisata terus hanya tinggal plastik saja di situ. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau dulu saya bawa kamu kalau sampai wisata dan wisatawan Belanda itu sampai grup-grup besar kebakar itu kalau pas barayat panjang itu sampai dekat-dekat begini. Ya. Ikan baju kos sampai ikan ini apa kata tua biru juga sampai di darat. Iya. Itu dia pakai lupa itu kasih buat makanan itu banyak sampai ikan kapas. Iya. Iya. Jadi saya tidak tahu sekarang ini ya. Iya. Saya dulu bawa KDRS saya pertama semua masuk di sana. Sekarang saya main di pegunungan ya, ekowisata, main ke wisata alam semua, wisata pantai, sering-sering saja. Tapi saya waktu itu ikan paling banyak sekali di sini. Sekarang bagaimana? Masih kan seperti dulu? Masih ya sekali. Iya, ikan sudah kurang. Jadi nanti ke depan itu bagaimana kalian menggabungkan ya, kalau bakal mau jadi desa wisata kembali kepada masyarakat. Kalau depan maju harus kesiapan masyarakat betul-betul sudah siap dengan ini. Kalau kita belum siap, kalau kita hanya anak-anak saya nanti belum bisa. Iya, jadi harus kerjasama yang baik. Terus hal-hal penting yang menyangkut wisata di situ. Tadi kepala dinas juga bilang bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Iya, karena wisata ini tidak bisa kita kerja sendiri, harus bersama. Begitu. Mama lagi mau tanya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Paulina Nuria Desi. Kami dari Kampung Bakar, mari tepuk tangan dulu kita. Kampung Bakar itu saya sebut surga yang jatuh ke bumi. Kenapa saya bilang surga yang jatuh ke bumi? Alamnya indah, pantainya juga indah. Tinggal sekarang kita manusianya. Kita mau tidak? Pantai kita jadikan tempat wisata. Ini pertanyaan untuk mama, bapak-bapak, pemuda-pemudi. Pertanyaan bagi kita. Apakah kita menjadikan pantai kita menjadi zona yang indah? Zona yang indah, tempat wisatawan datang tapi dia menikmati keindahan alam. Ya. Saya berjaga. Kami ketika Bapak pensiun, kami pulang ke Kampung Bakaro, dan itu saya bilang, keluarga sudah bilang, kenapa beli tempat yang jauh? Saya bilang tidak, Bakaro itu surga bagi saya. Ya, mari, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika kita semua terpanggil, maka hati kita, sikap kita dalam menerima wisatawan yang datang itu, mereka akan merasa aman. Mereka kan, kita bikin dulu keamanan, aman bagi wisata kita.
baru kita melangkah ke sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Ketika kita melangkah dalam sumber daya alam dan manusianya, maka wisatawan itu mereka akan tertarik. Maaf Bapak, saya kebetulan di Jayapura punya galeri, dan galeri itu saya kebetulan didampingi oleh Persir. Jadi penjualan dan lain sebagainya saya tidak tanggung, karena mereka yang tanggung. Sementara saya ada di sini, saya belum buka karena saya belum punya modal untuk buka galeri. Kebetulan saya ada ambil tempat di pinggiran pantai, cuma saya punya belum. Dan saya siap, saya sudah siap untuk mengajar anak-anak dari kecil sampai besar. Ya, mari kita buat sesuatu yang menghasilkan rupiah. Ya, mungkin kalau mama di bagian ini tidak mampu, dulu anak-anak yang suka mampu menjual lewat ini, mungkin kita punya anak muda yang punya kemampuan, ya, buka kotak-atik itu penerimaannya itu keluar. Dan bahkan di Bakaru itu ada dua ya, termasuk saya dengan Ibu Dena BOJ, itu juga UKM yang ada di Bakaru. Cuma sekarang kalau kita mau mengajar ke anak-anak cara buat topi, kalung, baju, ya bakal noken ini saya anak juga sendiri, ada ibu satu. Kalau kita mau belajar, maka kita akan dapat uang. Di Jayapura, anak-anak kecil itu mereka tidak melalui, ya. Mereka punya orang tua bikin noken kecil-kecil, ada wisatawan yang datang, mereka tawar. Ya, gantungan kunci, ya. Bahkan renungan harian itu mereka tawarkan, ya. Peluang besar ada di kampung kita. Indah sekali pantai, ya. Sebab ketika saya angkat itu, saya kirim ke mantan Persib, mama itu pantai apa? Itu pantai Bakaru, ya. Tinggal satu, rasa keamanan setiap kali mereka datang. Tapi kalau wisatawan datang, kampung tidak aman dalam arti, ya, boleh minuman itu tidak ada yang larang, tapi di mana tempat kita duduk, di mana supaya wisatawan itu dia merasa aman ketika dia berkunjung, ya. Jadi saya tadi dulu saya coba catat Bakaru untuk wisata untuk Bakaru. Berarti kita harus mengangkat. Bagaimana kita mengangkat dana? Ini dari mama-mama, pemuda, pemudi. Kita angkat dulu bagaimana rasa aman. Ketika sudah rasa aman, maka potensi daya alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri akan mengalir, ya, akan mengalir. Kita tidak susah. Saya bilang Bakaru tidak susah, ya, tidak susah. Kenapa? Karena maaf Bapak sudah dipanggil Mama Muria sudah rasa. Hari ini tidak ada 1000, tapi ketika ada di pantai ada 1000 di tangan. Cuma kita tidak bisa sabar. Jujur untuk orang Papua kumpul 1000 itu tidak sabar. Kalau orang Jawa itu kumpul 1000 dia sabar. Dia kumpul sampai banyak, ya. Dari dia bawa sepeda ke motor, dari motor ke mobil. Itu yang kita belajar dari mereka, ya. Mama juga belajar, saya belajar banyak orang, banyak bertanya, banyak minta pendapat. Jadi untuk kreasi, untuk sumber daya manusia, bahkan saya kira sudah ada, cuma tinggal kapan dan waktunya kita berikan kepada anak muda, mama-mama, dan kita angkat itu menjadi potensi sumber daya manusia yang menghasilkan pundi rupiah bagi mereka sendiri. Terima kasih. Kampung wisata itu perlu sekali. Jadi kalau kita tidak ada kreativitas, bagaimana kita mau dapat uang, ya? Jadi kedepannya dengan meningkatnya para pengunjung kayak kita ke kampung, ya, bagaimana kita juga meningkatkan kita punya apa yang perlu kita siapkan itu. Tadi Mama bilang galeri itu juga perlu. Karena saya biasa wisatawan datang ke Manokwari itu mereka tanya gantungan kunci itu paling susah sekali. Kalau noting sudah ada, tapi gantungan kunci yang mencerminkan ciri khas budaya Manokwari itu juga perlu. Ya, jadi kita punya sumber daya alam, ya, keragaman budaya,
kemudian keramah tamahan manusianya juga. Kita perlu di tempat wisata di kampungnya kita juga ramah tamah juga ya. Ada penuh menjual datanya, ya kita juga bisa menolong. Iya. Dan nanti ke depan mama bisa bina ibu-ibu dorong, anak-anak dorong ke depan mungkin punya galeri. Iya. Ke depan bakal sudah bisa jual ya. Kalian punya karya-karya itu. Iya. Jadi nanti bukan hanya pemanggilan ikan saya, tapi kalian kombinasi dengan apa yang bisa kalian kembangkan. Saya lihat yang macam es kelapa itu, yang biasa dulu bikin pakai gula merah itu, kenapa di sana tak bisa bikin? Kelapa banyak itu, kamu harus bikin di situ. No? Orang datang satu gelas yang 10.000 kali 5.000 bisa bikin. Jus pinang bapak. Iya. Siapa yang bisa bikin bakso kah, jualan di situ? Oh, iya. Itu desa wisata tuh kan kesiapan masyarakat di kampung itu harus siap. Yang orang datang mau makan pun jangan cari ini. Atau mau minum di mana ya? Jadi harus siap. Oke, ada lagi? Kalian bertanya saja, tidak boleh malu-malu. Iya, kita sama-sama belajar ya. Jadi siapa yang punya pengalaman, siapa yang punya pengetahuan, kita berbagi. Oke, kita lanjut keindahan alam ya. Kita punya keindahan alam ini banyak sekali di sini ya. Baik di laut, ya di pantai sampai di pegunungan. Ya, kekayaan alam ini sangat melimpah ya. Tapi belum dikelola dengan baik ya. Jadi kekayaan alam ini sangat melimpah sekali di Papua Barat ini. Keanekaragaman flora dan fauna ini paling tinggi sekali di Papua Barat ya. Satwa endemik yang tidak ada di belahan bumi lain, ada semua di sini. Kalau saya pemandu wisata biasa bawa wisatawan bertuocing ini, kita nonton burung-burung endemik semua di pegunungan apa. Ada wisatawan yang tertarik kepada hutan, iya. Tapi wisatawan yang datang ini wisatawan yang betul-betul mereka pencinta. Dengar di Mokuam sana yang burung-burung cendrawasih, pernah dengar? Iya, pernah ke sana. Ada yang pernah ke sana lihat, ada yang tidak. Hanya lihat di National Geographic punya film saja. Iya, nonton di televisi. Kalau saya langsung ke lapangan. Setiap tahun saya punya tamu masuk langsung ke sana lihat ya. Cendrawasih yang menari di tanah, ada yang di pohon. Ya, kanguru pohon. Ya, berapa jenis cendrawasih itu ada di Papua Barat sini. Ya, jadi kita punya satwa liar di sini bagus sekali yang tidak ada di tempat lain. Jadi kita punya baik satwa atau tumbuhan di Papua di sini endemik. Ya, endemik artinya tidak ditemukan di tempat lain hanya di sini. Jadi itu menjadi daya tarik orang datang ke sini. Anda yang punya bakat ya. Ya, ini bagian yang dapat menunjang pariwisata di sini ini sangat penting ya. Ya, kalau saya kapal pesiar masuk di sini biasa mereka minta pentas. Ya, biasa kalau kapal sandal di pelabuhan besar, biasa kita persiapkan. Kalau di Papua, di Manokwari saya biasa siap. Merupakan suatu kondisi suasana yang teratur, rapi dan lancar, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Beberapa contoh tertib yang harus diciptakan adalah lalu lintas tertib, teratur, lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya ya, diperhatikan. Kemudian tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan. Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi. Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat. Informasi yang benar tidak membingungkan. Bisa dong? Bisa. Informasi yang benar dan tidak membingungkan. Jadi kalau pemandu lokal di sana dia kasih informasi yang benar ya, jangan informasi yang bikin orang bingung ya. Ya para pengunjung kita atau para wisatawan informasi kasih informasi. Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat. Pelayanan di bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi. Di sana sudah teratur kan tempat itu. Sudah, ke depan nanti kamu boleh tata kasih hapus sekali. Tempat tertib. Tempat parkir bagaimana? Masih sudah rapi kan? Tempat parkir itu nanti kamu boleh motor teratur.
mobil juga. Terus harga juga jelas, satunya satu kali harga sekian, satu sekian. Tahu? Satu kasih roda 2 5.000, ya satu kasih harga lain lagi. Mungkin harus semua sama, toh? Iya. Dekat jualan juga kasih lagi. Iya. Ya. Kalau kita lanjut, nomor 3, bersih. Suasana kondisi lingkungan serta kualitas produk dengan pelayanan di destinasi pariwisata. Daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan sehat, higienik sehingga memberi pelan-pelan. Bagaimana? Kak Kadis Kasiro hari ini untuk kepala dia besok ini. Amin. 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 Ah, ini siapa kepala sekolah? Luar biasa. Ada di sana. Ada pilih ada itu yang lalu yang tadi pagi, kalau ini yang baru. Tadi pagi itu pakai makan tadi tuh yang kalau yang ini ya. Mantap. Ada motivasi dari orang semua supaya masa kita bisa maju dulu secara tidak bisa. Pokoknya ini sama dengan belum lagi boleh sekali itu. Sempat ada yang kita bertanya bahwa pokoknya itu dapat gaji dari pemerintah kita. Kan pokoknya itu sejauh kan nggak kasih orang rumah. Bukan itu tadi saya berarti sama dengan dari situ karena kalau kita berhubung dari situ ada yang jualan habis itu pergi beli bahan di pasar bukan itu dari situ. Bukan di sini kita beli punya susunan pengurus semua. Hari ini ada motor yang masuk keluar satu motor saya kumpulkan 2.000. Hari ini misalnya kalau motor yang masuk pun tampil pasti itu nanti lama-lama itu bisa berubah. Orang pergi mungkin atau wisata ini itu tidak mudah untuk pergi berwisata itu. Kalau orang keluar memberikan masukan untuk orang saja. Jadi itu apa itu? Orang datang orang bisa beli itu pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu lebih tinggi. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada semua. Bahkan orang itu benar-benar tidak tutupan pelayanan nanti tidak sudah selesai. Berarti itu bisa selesai ini. Ya, mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada semua. Waktu selanjutnya kami silakan di berwawancara. Dia bisa cerita yang apa namanya? Ngomong. Terjadi. Ada 2 orang, tapi yang bukan apa? Saya tidak sebut suku Saya tidak sebut suku, tapi itu memang ceritanya berasal dari situ. Jadi ada karena cerita itu apa? Menunjukkan apa bahasa yang mereka pakai. Jadi ada 2 orang, yang satu ini dia bekas kado. Ya. Jadi kalau jalan sampai di rumah, dua lagi nabi, eksekutif itu mana? Yes.
nanti yang satu ini yang dia punya kontrak baru sedikit, dia tahu yang dia kemarinnya ini sedikit untuk sembuh, jadi lebih nabi. Kalau eksekutif itu dominan X itu bekas, kalau ketik itu babar. Kalau mantinya teman yang satu, terima kasih satu lagi. Pagulutan berlebihan dan diberi tugas mengancam. Pagulutan tugas berlebihan sedikit-sedikit ke dia, sedikit-sedikit ke dia. Satu kali beri pagulutan dia tidak mengajak kalau dia tinggal di dia 3 bulan. Sudah, pagulutan sudah tinggal 3 bulan, sementara dulu sudah pulang baru. Pagulutan kembali. Dia tanya, kenapa? Satu tambah satu. Tidak ada yang jawab. Tidak ada yang belum tahu. Karena satu tambah satu tidak ada yang jawab. Pagulutan sudah dia. Karena satu tambah satu masih satu dia dengan para oke boleh masih kedua. Ini untuk kedua dia pagulutan. Karena satu tambah satu langsung bisa kerja 1 tambah 1 sama dengan 2 bulan di dia. Kita tempati Pak Karo, jadi kita panitia kita akan menyiapkan materi, kemudian kita akan diskusi bersama. Jadi ini menyangkut dengan data personal. Unsur itu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan tenang. Itu. Jadi nanti besok kita bagi tujuh kelompok. Kita bagi tujuh kelompok aman yang mana, bersih yang mana, tertib yang mana, sejuk yang mana, ramah yang mana dan tenang yang ketujuh. Jadi nanti kita turun sampai di sana, yang bertindak sebagai kelompok aman itu yang mana. Dia menjelaskan sedikit tentang apa itu. Kalau aman setiap bisa tahu apa di sana apa yang kita harus dilakukan. Itu. Kemudian durasi waktu kita nanti atur masuknya kelompok yang berikut yang tertib. Jadi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan tenang. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Iya, saya lanjut. Nanti panitia kita siapkan bis untuk besok. Jadi nanti sebentar kita koordinasi. Pagi mungkin bis jemput dulu di sana, setelah itu datang ke hotel. Karena nanti besok kita ke sana, setelah itu kita nanti tutup di Horizonte di Taman Ria. Karena ruangan ini akan digunakan untuk besok. Jadi sebetulnya seperti itu. Iya, betul. Iya, jadi nanti pagi bis bisa jemput. Kita pakai untuk besok. Setelah itu kita turun langsung di lapangan. Sebelum siang jam 12 kita sudah balik untuk dan itu pada hotel Horizonte di Taman Ria. Oke, kita mulai dari depan. 1, 2 sampai 7. Yang 7 ulang lagi 1. Sampai 7 ulang sampai 7. Bisa paham toh? Oke. Baik, mulai dari depan. 7. 1 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 kenapa sih? 6
Dua, tiga, empat. Ada Aceh Itu. Oke. Ya, Oke. Tujuh kelompok sudah terbentuk. Ketua kelompoknya siapa? Harus ada ketua sendiri. Satu kelompok sendiri. Ini kurang 2 orang, satu kurang 2 orang. Siapa? Catat semua anggotanya. Oke? Bisa dong? Ya. Siapa jadi ketua kelompok? Silakan tulis personilnya. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4. 5. Sekarang kelompok 5 di sini. Silakan. Kelompok 1 kelompok 7 di mana? Ya, kelompok 7 ketuanya siapa? Siapa ketua kelompok? Siapa ketua personilnya? Jadi kelompok 1 aman, kelompok 2 apa? Tertib. Kelompok 3 bersih. Kelompok 4 sejuk. Kelompok 5 indah. 6 apa? Ramah. 7 jalanan. Ya, dan 7 kelompok jalanan. Jadi masing-masing menjelaskan kalau setiap wisatawan masuk ke sana hidup merasa aman itu seperti apa, harus menjelaskan. Jangan bisa kita menjelaskan. Sebenarnya dari sini cari materi dari apa, seperti apa, Ketua kelompok punya tugas catat personilnya, kemudian besok siapa yang mau dijagokan untuk bicara. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa anggota kita ini bisa tahu siapa menjadi baik dalam kita. Menjelaskan tentang Bakaru. Kenapa diberi nama Bakaru? Oke, kita mungkin bisa dapat sampaikan terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Silakan menikmati minumnya.